Kalau kamu terus menyalahkan keadaan, 5 tahun lagi hidupmu masih di titik yang sama. Di Indonesia kita sering dengar kalimat ini. Ya mau gimana lagi dari keluarga biasa. Nggak punya orang dalam. Modal nggak ada. Sekolah cuma segini. Tapi coba pikir, apakah semua orang yang lahir sederhana akan selamanya sederhana? Lihat pedagang gorengan yang dulu dorong gerobak. Sekarang punya 3 cabang. Lihat anak desa yang dulu bantu orang tua di sawah. Sekarang kerja remote untuk perusahaan luar negeri. Apa yang beda? Bukan nasib. Keputusan. Hari ini saya nggak mau menghibur kamu. Saya mau ngajak kamu berpikir keras. Karena keluar dari kemiskinan itu bukan soal keberuntungan. Itu soal arah. Kemiskinan bukan cuma soal uang. Kemiskinan paling berbahaya adalah mentalitas. Saya kasih contoh nyata di Indonesia. Gajian UMR. Orang pertama, kredit motor baru, upgrade HP, nongkrong tiap weekend, cicilan pay later. Orang kedua, sisihkan 500.000 buat kursus, belajar editing, bangun portofolio kecil-kecilan 5 tahun kemudian. Yang pertama, masih kerja, cicilan bertambah. Yang kedua, bisa freelance, income double. Masalahnya bukan UMR nih. Masalahnya, kamu pakai uang untuk terlihat naik kelas. Atau benar-benar naik kelas. Di kota besar seperti Jakarta, banyak orang gajinya besar tapi tetap miskin. Karena gaya hidupnya lebih besar dari pertumbuhannya. Kemiskinan sering bukan soal kekurangan uang, tapi kelebihan gengsi. Satu, berhenti. Jadi korban sistem. Memang sistem tidak selalu adil. Tapi kalau kamu terus menyalahkan sistem, kamu memberi sistem itu kuasa atas hidupmu. Anak muda di desa sekarang bisa belajar coding gratis, bisa jualan lewat marketplace, bisa bangun personal branding lewat konten. Internet menghapus banyak alasan. Masalahnya bukan peluang, masalahnya disiplin. Dua, naikkan nilai dirimu di pasar. Di Indonesia, persaingan itu brutal. Ijazah saja tidak cukup. Kalau kamu kerja kantoran, tanyakan, kalau saya resign besok, apakah perusahaan kehilangan sesuatu? Kalau jawabannya tidak, artinya kamu belum punya nilai unik. Belajar skill yang dicari. Editing, copywriting, public speaking, digital marketing, sales. Lihat fenomena konten kreator seperti Deddy Corbuzier. Awalnya mentalis, tapi dia adaptasi ke media digital. Nilai itu bukan bakat. Nilai itu kemampuan beradaptasi. 3, reputasi sama dengan mata uang jangka panjang. Di Indonesia, rekomendasi itu segalanya. Kenapa banyak UMKM bisa bertahan? Karena trust. Bayangkan 2 tukang kayu. 1 hebat, tapi sering telat. 1 biasa saja, tapi tepat waktu. Siapa yang dipanggil lagi? Yang bisa dipercaya. Reputasi lebih kuat dari promosi. 4, ubah lingkungan, ubah arah hidup. Kalau setiap hari kamu dikelilingi orang yang pikirannya kecil, kamu akan ikut kecil. Coba sesekali datang ke seminar, gabung komunitas skill, ikut diskusi. Kalau kamu merasa minder di ruangan itu, justru itu tanda kamu sedang berkembang. 5, punya blueprint 5 tahun. Banyak orang Indonesia hidup reaktif. Uang habis, cari lembur, capek, hiburan, stres, belanja. Coba duduk 1 jam saja. Tulis. 5 tahun lagi income berapa? Skill apa dikuasai? Punya aset apa? Lihat kisah seperti William Tanuwijaya. Dia bukan anak konglomerat, tapi dia punya visi panjang. Tanpa visi, kamu hanya bertahan. Dengan visi, kamu bergerak. Keluar dari kemiskinan itu membosankan. Tidak ada tepuk tangan di awal. Tidak ada pujian saat kamu belajar sendirian malam hari. Temanmu mungkin sudah ganti mobil. Kamu masih upgrade skill. Kamu akan diremehkan. Tapi pertanyaannya sederhana. Mau nyaman sekarang atau kuat nanti? Banyak orang ingin hasil seperti Sandiaga Uno, tapi tidak mau melalui fase sunyi yang panjang.
Perjuangan itu tidak instagramable, tapi penyesalan jauh lebih menyakitkan. Mungkin orang tuamu tidak punya pilihan, tapi kamu punya. Mungkin kamu lahir biasa, tapi kamu tidak harus mati biasa. Kemiskinan bisa diwariskan, tapi keberanian memutusnya juga bisa diwariskan. Bayangkan 20 tahun lagi, anakmu bertanya, "Ayah dulu, bagaimana bisa berubah?" Dan kamu bisa jawab, "Karena suatu hari, ayah berhenti menyalahkan keadaan. Keadaan mungkin tidak adil, tapi masa depanmu masih kosong. Dan yang mengisinya bukan pemerintah, bukan orang tua, bukan teman, tapi keputusan kecilmu setiap hari. Satu buku, satu skill, satu kebiasaan. Dan saya percaya kamu bisa."